Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mina Juina Ramadhani dengan NIM 23101252200051, kelas 3B dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini, saya ingin memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak Sekolah Dasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain, SPSI MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang berjudul tentang kendala guru dalam penerapan kurikulum Merdeka. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi uraian permasalahan dan tantangan. Implementasi kurikulum Merdeka di zaman digital ini memberikan warna berbeda dalam proses pendidikan di Indonesia. Ini sebab dalam pengaplikasian dalam kurikulum Merdeka didorong oleh media-media teknologi dalam proses pembelajaran, baik itu dalam proses asesmen maupun dalam penerapan pembelajaran. Terlibatnya teknologi dalam proses pembelajaran membentuk suatu skema pemahaman yang berbeda-beda dan proses aksesibilitas dalam penerapan. Timbulnya masalah penerapan kurikulum Merdeka salah satunya sebab yang mendasar adalah meninggalkan pola pembelajaran yang tradisional yang sudah mendarah daging dalam proses pembelajaran. Berikutnya, itu kesiapan guru dalam penerapan teknologi masih menjadi masalah sebab sebelumnya dalam proses pembelajaran sebagian besar guru jarang sekali menggunakan perangkat pembelajaran yang berorientasi pada teknologi. Tujuan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran untuk memberikan stimulus dan daya tarik peserta didik ketika pembelajaran. Tidak hanya itu, adaptasi guru dalam proses pembelajaran kurikulum Merdeka menjadi masalah karena tidak semua guru mampu dalam menyerap dengan cepat apa yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka. Sebab dari beberapa faktor, yang pertama yaitu usia dan kurangnya motivasi guru untuk memahami dan menerapkan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila di kelas. Dari hal itu, perlunya dorongan dan pembaharuan kompetensi guru. Masalah yang timbul dalam penerapan kurikulum Merdeka yaitu dari ranah guru dan ranah sekolah. Dalam sosialisasinya, kurikulum Merdeka mengalami tantangan dari melibatkan guru, peserta didik, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Penerapan kurikulum Merdeka tidak hanya melibatkan warga sekolah saja, tetapi dalam elemen kurikulum Merdeka harus melibatkan masyarakat dan pemerintah untuk memahami konsep dari kurikulum Merdeka sehingga semua elemen tersebut menunjang berjalannya kurikulum Merdeka. Keterbatasan dana dan sumber daya dalam penerapannya pembelajaran kurikulum Merdeka, penggunaan media yang berbasis teknologi sangat ditekankan untuk mencapai sumber daya manusia yang bisa bersaing di era globalisasi seperti sekarang. Terkadang di sekolah memiliki keterbatasan dari sarana dan prasarana penunjang dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya saja dalam penggunaan media ajar untuk memberikan stimulus peserta didik dengan cara menampilkan video dan gambar menggunakan proyektor atau LCD. Sedangkan unit proyektor di sekolah tersebut tidak banyak, sehingga guru mau tidak mau untuk menggunakan metode tradisional dalam proses pembelajaran. Di situs resmi Kemendikbud menerangkan tantangan yang terjadi dalam penerapan kurikulum Merdeka, diterangkan di poin pertama, kesiapan sumber daya manusia, guru, yang mana guru dituntut untuk cepat beradaptasi dalam tentang konsep dan praktik dalam kurikulum Merdeka. Yang menjadi masalah di mana tidak semua guru memiliki kemampuan adaptasi yang baik dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Yang kedua yaitu tantangan dalam memberdayakan teknologi berbasis digital. Guru harusnya mampu memanfaatkan media pembelajaran. Yang menjadi masalah pemerataan jaringan dalam penerapan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu penerapan asesmen yang terpadu dalam pembelajaran. Selanjutnya kita akan memasuki materi kajian literatur. Menurut Schubert,
Kurikulum sebagai isi atau objek, kurikulum sebagai program kegiatan yang direncanakan, kurikulum sebagai hasil pembelajaran yang diharapkan, kurikulum sebagai reproduksi budaya, kurikulum sebagai pengalaman, tugas individu, kurikulum sebagai agenda untuk rekonstruksi sosial. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu konsep yang mencakup banyak aspek dan peranan dalam dunia pendidikan. Hal ini tidak hanya mencakup apa yang diajarkan dan bagaimana cara mengajar, namun juga tujuan pembelajaran, reproduksi budaya, pengalaman peserta didik, tantangan pribadi, dan bahkan tantangan rekonstruksi sosial. Secara keseluruhan, kurikulum sebagai landasan utama pengelolaan sistem pendidikan membimbing guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka dapat diartikan sebagai kebebasan, tidak terikat, dan leluasa. Jadi, secara perkata, kurikulum merdeka diartikan sebagai kurikulum yang memberikan kebebasan, tidak terikat, dan leluasa. Hadirnya kurikulum merdeka ingin mengembalikan dan memurnikan konsep pendidikan dari paradigma filosofis Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Dari konsep filosofis hadirnya kurikulum merdeka diharapkan mampu mengantarkan semua peserta didik dapat menguasai keterampilan dan ilmu pengetahuan. Tidak cuma itu, hadirnya kurikulum merdeka diharapkan membentuk dan menanamkan budi luhur untuk menjaga nilai-nilai beragama, berkebangsaan, menghargai kebinekaan, memberikan semangat kepedulian sesama bangsa dan umat manusia untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kejayaan bangsa Indonesia. Kurikulum merdeka adalah pendekatan pendidikan yang memberikan kebebasan lebih kepada sekolah dan guru dalam menentukan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Salah satu model pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum merdeka adalah Project Based Learning atau PBL yang menekankan pengembangan keterampilan siswa melalui proyek nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Orientasi kurikulum mereka menumbuhkan bakat-bakat peserta didik yang selama ini dirasa belum maksimal dalam proses pengaplikasikan pembelajaran, terutama dalam pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, dan di dalam kurikulum mereka menitikberatkan semua proses pembelajaran berdasarkan berpusat pada peserta didik yang mana guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dan penekanan pembelajaran berdiferensiasi merupakan ciri khas dari kurikulum merdeka. Selanjutnya itu solusi dari permasalahan atau tantangan tersebut. Beberapa sekolah mungkin belum memiliki perangkat teknologi seperti proyektor atau komputer yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Untuk mengatasinya, pemerintah dan lembaga pendidikan bisa bekerja sama menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai di semua sekolah. Selain itu, penting untuk memilih solusi yang terjangkau dan mudah digunakan. Tantangan dalam meninggalkan metode pengajaran tradisional kurikulum merdeka mendorong perubahan dari metode pengajaran tradisional. Tetapi menjadi tantangan karena banyak guru sudah terbiasa dengan pendekatan lama. Proses adaptasi memerlukan usaha untuk mengubah pola pengajaran yang sudah lama diterapkan. Kesiapan guru terhadap penggunaan teknologi sangat ditekankan dalam kurikulum merdeka, namun tidak semua guru memiliki keterampilan atau motivasi untuk mengintegrasikannya dalam pengajaran. Banyak guru mungkin kurang paham teknologi, sehingga kesulitan menggunakannya di kelas. Solusinya adalah dengan memberikan pelatihan teknologi yang sesuai dengan kemampuan guru yang inklusif dan mempertimbangkan tingkat keterampilan mereka. Nah, ada juga guru yang kurang termotivasi mempelajari teknologi, mungkin karena usia, kurangnya dorongan, atau belum memahami manfaatnya. Untuk meningkatkan motivasi bisa dilakukan dengan memberikan insentif, penghargaan, dan dukungan sosial yang memadai. Keterlibatan siswa dalam kurikulum merdeka merupakan hal yang penting. Siswa juga harus berperan aktif dalam pembelajaran sesuai prinsip kurikulum merdeka. Namun resistensi atau kurangnya pemahaman siswa sering menjadi hambatan. Solusinya adalah dengan melibatkan siswa dalam penyusunan kurikulum, memberikan ruang untuk berpartisipasi, dan menggunakan metode pembelajaran yang menarik bagi mereka, sehingga meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran.
Penerapan kurikulum merdeka menyoroti tantangan utama yang melibatkan aspek kesiapan, integrasi budaya, pemeliharaan motivasi, dan dampaknya. Pentingnya melibatkan semua pihak terkait seperti guru, siswa, orang tua, pemerintah, dan masyarakat menjadi fokus strategi penyelesaian. Pelatihan dan pengembangan profesional secara berkala untuk guru serta penggunaan teknologi yang efektif menjadi langkah penting dalam mengatasi hambatan. Dampak positif yang mungkin terjadi melibatkan peningkatan kualitas pendidikan, pembentukan karakter siswa yang kuat, dan persiapan mereka untuk tuntunan global. Namun, perlu diwaspadai dampak negatif seperti resistensi dan ketidaksesuai dengan kondisi lokal. Oleh karena itu, perlu adanya strategi komprehensif yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan penerapan kurikulum merdeka demi mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.